Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap mengikuti kegiatan PJJ di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun. Marilah untuk anakku semuanya, sebelum kita memulai PJJ pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, untuk pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, sebelumnya saya akan mengingatkan untuk peserta didik semuanya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah guna pencegahan COVID-19. Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, jaga kebersihan, jaga lingkungan kita, tetap stay di rumah ya, untuk anak-anakku semua, agar kita semua terhindar dari COVID-19 dan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, yang perlu kalian ketahui bahwasanya kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah yang perlu kalian ketahui, selain Al-Quran, kitab yang lain itu pun kita harus mengimaninya juga. Jadi kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita sebagai umat Islam, ketiga kitab tersebut harus kita imani juga. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah, diharapkan peserta didik dapat memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Next. Ya. Lalu untuk pengertiannya sendiri, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Jadi pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, yang namanya beriman itu adalah yakin dan juga percaya. Jadi mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar ada dan disampaikan kepada Rasul yang nantinya disampaikan kepada umat manusia ya, itu penjelasannya. Nah, untuk fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah sendiri yaitu sebagai petunjuk hidup
agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Maksudnya fungsi dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita sebagai manusia itu menjadi pedoman hidup, ya, menjadi petunjuk pedoman hidup agar manusia itu terarah. Maksudnya terarah itu adalah sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan hukum-hukum yang berasal dari kitab-kitab Allah, menjadi orang yang benar, tahu salah, dan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu fungsinya. Next. Nah, untuk macam-macamnya sendiri, macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari beberapa kitab ini yang menjadi kitab penutup atau kitab terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri itu adalah menjadi nabi yang terakhir, artinya nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyempurnakan semua umat manusia melalui kitab suci Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan mengenal sejarah dan juga isi pokok dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Ini saya jelaskan poinnya saja ya. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Nah, untuk ayat yang memperjelas bahwa kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 2. Nanti kalian juga bisa lihat di buku paket kalian masing-masing ya. Nah, isi pokok dari kitab tersebut adalah keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah berhala, lalu larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, supaya menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak milik orang lain ya. Kalau kita pahami dari isi-isi kandungan ayat, isi-isi pokok yang ada di kitab Taurat ya, semuanya itu adalah mengarah kepada kebaikan. Jadi ajaran yang ada di kitab Taurat ya, itu semuanya adalah tentang kebaikan ya. Pedoman hidup yang isinya tentang kebaikan bagi kaum Bani Israel itu. Lalu kitab Zabur. Untuk kitab Zabur sendiri diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 Masehi. Jadi kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Lalu pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat ya. Jadi secara garis besar kitab Zabur itu berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci ya. Jadi kalau tidak salah itu ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum. Jadi kitab Zabur ini tidak mengandung hukum-hukum
ya. Tetapi kitab Zabur itu isinya adalah tentang nasihat, hikmah dan juga pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti bisa kalian lihat di buku paket kalian masing-masing untuk isi nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu, ya. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Itu isi-isi pokok atau ajaran yang ada di dalam kitab Zabur. Lalu yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi, ya. Jadi kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Nah, kitab Injil sendiri itu diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Jadi kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nah, isi pokok dari kitab Injil yang asli yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Injil yang beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran manusia atau Paulus. Jadi kalau sekarang kitab Injil itu isinya itu dijabarkan, ya, istilahnya dijabarkan. Jadi kalau kitab yang asli yang dulu itu perintah mengesahkan Allah, sedangkan Injil yang sekarang hasil penjabaran dari manusia, pemikiran manusia, yaitu isinya adalah tentang contoh kitab Injil hasil dari pemikiran manusia. Contohnya yaitu kitab Injil Matius, yang kedua kitab Injil Lukas, dan yang ketiga kitab Injil Yohanes. Itu dari hasil pemikiran manusia. Nah, sedangkan Paulus sendiri adalah pemimpin umat Nasrani atau Kristen. Jadi yang menjabarkan itu adalah dinamakan Paulus, ya. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu Al-Quran, kitab suci Al-Quran, ya. Ini kitab suci yang harus kita imani dan yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup karena kita sebagai seorang muslim. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-6 Masehi. Nah, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa. Nah, waktu turunnya Al-Quran yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Sedangkan Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 144 surah, dan 6.666 ayat yang terbagi menjadi 74.437 kalimat dan 325.345 huruf, ya. Itu bagian-bagian dari Al-Quran. Nah, waktu turunnya Al-Quran sendiri itu disebut dengan Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran itu waktu turunnya Al-Quran. Nah, wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Sedangkan ayat yang terakhir yaitu turun adalah surah Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, yaitu diturunkan ketika Nabi Muhammad selesai melaksanakan haji wada. Itu
terakhir wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan juga setelah 3 bulan lamanya ketika wahyu terakhir itu diturunkan, waktu itulah Nabi Muhammad telah wafat. Jadi menjadi wahyu yang terakhir dan menjadi nabi yang terakhir untuk menyempurnakan umat manusia. Nah, untuk isi pokok atau kandungan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang yang pertama tentang akidah dan juga keimanan, ya. Yang kedua tentang akhlak. Jadi di situ dijelaskan juga tentang akhlak, ada ya akhlak tercela dan juga akhlak terpuji, akhlak yang baik dan juga yang tidak baik, semuanya sudah dijelaskan. Yang ketiga mahdoh dan muamalah. Yang keempat sejarah. Yang kelima hukum. Jadi semua hukum-hukum itu juga sudah diperjelas di dalam Al-Quran. Sejarah semuanya juga sudah ada di dalam Al-Quran, mulai sejarah dari Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, ya, terus Nabi Muhammad sendiri, ya, semuanya berisi tentang sejarah dan juga hukum-hukum itu berada di dalam Al-Quran. Yang keenam janji dan ancaman. Yang ketujuh ilmu pengetahuan. Jadi selain hukum, sejarah, janji, ancaman dan yang lain sebagainya, itu juga tentang ilmu pengetahuan. Makanya kita sebagai umat muslim itu wajib mengimani kitab suci Al-Quran, meyakini dan kalau bisa itu harus bisa mengetahui isi kandungan dari kitab suci Al-Quran, ya. Next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga. Yang kedua, iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran, ya. Nah, untuk sarannya sebaiknya kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh fungsi dari beriman itu sendiri, ya. Kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Agar kita memperoleh fungsi dari beriman itu sendiri. Nah, fungsi dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu tadi yaitu agar kita bisa menjadi manusia yang terarah, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, ya, dan juga agar kita menjadi manusia yang selalu taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang selalu menjalankan perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya, ya. Karena sebenarnya semua hukum-hukum itu semuanya sudah ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, apalagi kitab suci Al-Quran yang menjadi kitab pembenar, kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yang nantinya akan menjadi pedoman hidup semua umat manusia, ya. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Untuk tugas selanjutnya nanti silahkan kalian membuat ringkasan. Bagi yang sudah membuat ringkasan di minggu kemarin yang sudah dikumpulkan, ya, alhamdulillah sudah ada yang dikumpulkan. Bagi yang belum, tolong nanti untuk segera dibuat ringkasan dan segera dikirim ke Google Classroom, ya. Bagi yang sudah tidak usah mengerjakan, dikirim ke Google Classroom. Silakan buat ringkasan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalian bisa melihat materi di buku paket yang sudah saya share, ya. Dan untuk tugas nanti di pertemuan yang akan datang minggu depan, ya, insya Allah nanti kita akan melaksanakan ulangan harian yang kedua, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Seperti biasanya nanti soal
akan Pak Pras share di Google Classroom ya. Jadi silahkan nanti setelah ini kalian pelajari materi yang sudah saya jelaskan dan kalian bisa belajar sendiri di buku paket juga ada, nanti silahkan dipelajari. Dan kiranya cukup sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang kita pelajari nantinya akan menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan keberkahan kita, manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Pak Pras, bisa langsung chat lewat WA atau di kolom komentar di Google Classroom ya, gitu ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.